Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maskur. Nomor peserta 48047 di Bintek UPI, sedang mengikuti pelatihan Bintek, bimbingan teknik. Nah, sesudah itu saya akan mempersembahkan tentang pembelajaran saya. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Gimana kabar hari ini? Semoga semangat semua kan? Nah, kita sebelum mulai kepada pembelajaran selanjutnya, kita berdoa dulu, gitu. Nah, siapa yang pimpin? Ya, yang dibuka. Teman-teman, sebelum kita mulainya pelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan bacaan doa yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan terakhir doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya baiklah, anak-anak. Itu dengan sudah kita membaca Fatihah dan doa, semoga diberkati oleh Allah semua. Nah, kita sebelum menuju kepada pembelajaran struktur atom, kita absen dulu. Kadang-kadang mungkin ada yang tidak hadir, gitu. Ya, kita absen dulu ya. Bapak wali yang pertama, Ahmad yang mana? Azza.
Amiza, Auralika, Balubin, Diva, Dian, Dirga, Fatli, Farum, Fajar, Fajar Hamidi, Fadisha, Fatur, Eka, Ibnu, Ibrahim, Indri, Irmanda, Jihan, Miftah, Muhammad Faiz, Muhammad Farhan, Muhammad Imam, Raden, Raden Ayub ya, Zulfa, sudah. Nah, berarti yang tidak hadir berapa orang? Berarti jumlahnya semua? Semoga yang tidak hadir itu mungkin sakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita kembali lagi. Karena mungkin tadi waktu pertama datang dari rumah gitu tegang kita sekarang untuk relaxnya kita menyanyikan lagu nasional berupa Pancasila. Sebentar. Maju ke depan satu untuk pemimpinnya. Coba. Cek. Bangun semua, bangun. Pancasila, aku dah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, aku dah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah bisa duduk dulu.
kita mulai dengan struktur atom, baiknya kita tepuk tangan 3 kali. Nah, kita lanjut ke materi kita, struktur atom. Sebelum kita menuju kepada struktur atom, kita pernah mendengar itu dan pernah kalian di MTS atau di SMP sudah mempelajari itu yang namanya materi gitu. Materi itu yang suatu zat yang menempati ruang dan massa, itu materi. Nah, materi tersebut dia ada yang berbentuk homogen dan ada yang berbentuk heterogen. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari itu meja, kapur tulis, buku itu yang homogen. Nah, yang mana yang heterogennya? Air dengan pasir, bisa kita lihat, bisa kita pisahkan. Itu heterogen. Itu kesemuanya itu materi dikatakan. Nah, apa kaitannya dengan struktur atom? Di dalam materi tersebut kita pelajari itu struktur atom. Nah, kita ini menuju kepada struktur atomnya. Nah, apa yang dikatakan dengan atom? Atom tersebut dia mempunyai nitrogen, pluton, dan elektron di dalam atom tersebut. Atom pada intinya dia tidak bisa dipecahkan lagi. Kita singgung ke Al-Qur'annya, zarah. Yang disebut dengan zarah itu berarti yang berterbangan. Yang berterbangan itu benda yang sangat kecil diumpamakan di dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, diumpamakan oleh teori-teori daripada struktur atom ini itu atom yang tidak bisa diremuk lagi, tidak bisa kita pisahkan lagi. Itulah yang disebut dengan atom. Dan atom tersebut di dalamnya dia ada partikel-partikelnya gitu, partikel penyusun daripada atom. Nah, kita lihat kepada teorinya. Teori atom Dalton. Materi terdiri atas bagian yang paling kecil. Contoh, emas. Di dalam emas itu ada struktur-strukturnya yang untuk mempereratkan struktur daripada emas tersebut. Nah, kita tinjau dari kehidupan sehari-hari itu, misalkan kita contoh buku, kita sobek-sobek buku tersebut hingga halus, dan sehalus-halusnya itu yang halus itu yang dikatakan dengan partikel gitu. Partikel yang tidak bisa kita pindahkan lagi, itulah yang dikatakan dengan partikel. Nah, bisa juga pada umumnya di dalam materi tersebut itu partikel. Nah, kita lanjut ke pada atom. Suatu identitas memiliki sifat yang sama dalam segala hal. Jadi di dalam atom itu ada sifat yang sama antara atom satu dengan atom yang kedua. Nah, kita ibaratkan dengan manusia juga. Manusia tersebut ada pasangan-pasangannya sendiri dia, dan benda tersebut pun ada pasangan. Kalau umpamanya tidak ada pasangan, dia
enggak terjadi satu benda. Contoh misalkan ini bumi ini harus memutar pada porosnya atau turbinnya gitu. Dan galaksi ini ada berputar pada intinya matahari tersebut. Dia harus mengelilingi daripada antariksa tersebut gitu. Nah, kita tinjau kepada senyawa. Senyawa merupakan gabungan dua atom suatu unsur. Contoh itu H2O. H2O berarti hidrogen dengan oksigen gitu. Nah, kita lanjut ke teori atom. Pengembangan teori atom. Ada Democritus, itu dari Yunani. Dia menyimpulkan jika materi dibagi terus-menerus akan diperoleh bagian yang paling kecil yang dapat diperoleh bagian yang paling kecil yang dapat dibagi lagi dan diberi nama atom. Materi bersifat diskontinu. Nah, pendapat daripada Aristoteles, materi bersifat kontinu sehingga tidak ada atom. Maksud daripada kontinu ini tidak ada ujungnya, pasti ada saja itu yang halusnya gitu. Itu kontinu namanya. Berarti sifat daripada Aristoteles ini mengungkapkan bersifat kontinu sehingga tidak ada atom di dalam materi tersebut. Gitu. Kita lanjut. Nah, kita lanjut kepada teori atom Dalton. Materi terdiri atas bagian yang paling kecil disebut atom. Dua atom suatu unsur identitas memiliki sifat yang sama dalam segala hal, atau atom unsur yang berbeda memiliki sifat berbeda. Tiga senyawa yang merupakan gabungan dua atom atau atom suatu unsur atau lebih. Nah, kita lanjut kepada penemuan elektron. Nah, di SMP atau MTS itu kan pernah elektron itu apa? Gitu. Ya kan, elektron yang dikatakan dengan elektron di atom tersebut, kulit yang keluar itu atom. Apa elektron? Kulit yang keluar itu elektron. Kulit yang di dalam itu ada proton, ada neutron, ada inti, gitu. Sudah, kita lanjut ke. Nah, ini dia kan pertama gagasannya timbul atom ini siapa yang kemukakan pertama itu model atom Thomson, berarti berbentuk ismi gitu. Kalau kita ibaratkan bumi itu ada biji-biji di atas gitu. Itu pendapat daripada atom Dalton. Nah, banyak sekali itu pendapat daripada penemuan daripada model atom dan penemuan proton. Penemuan proton itu dilakukan oleh Dalton. Dibuat percobaan sinar, dibuat vakum dulu, istilahnya vakum dan ditembakkan dengan sinar alfa, sinar anoda menembus katoda yang bercelah. Jadi ini ruang vakum, jadi ditembakkan sinar, dia harus ada tekanan di dalam tabung tersebut, dia ada pembiasnya gitu. Nah, di sini model-model atom banyak sekali dan penemu daripada inti atom itu Rutherford. Nah, setelah Rutherford itu ada kuantum itu. Mekanika kuantum itu setelah daripada yang ditemukan oleh Rutherford. Jadi perkembangannya
saling berkembang, tetapi intinya kita harus menghargai orang-orang yang sudah misalnya peneliti daripada atom itu sendiri. Dan siapa yang akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam